Salam inspiratif, welcome to my channel. Oke, hari ini saya akan berbagi materi terkait dengan bagaimana perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum lanjut, seperti biasa saya akan berbagi trik sederhana. Oke, saya miliki uang berapa ini? Oke, saya miliki uang ya, miliki uang 2000. Oke, perhatikan, saya akan mencoba melipatnya ini ya. Nanti di ending saya akan bongkar triknya, sehingga tonton sampai akhir. Nanti di ending saya akan bongkar-bongkaran. Oke, udah siap? 3, 2, 1. Oke, bagaimana triknya? Nanti akan saya bongkar di ending. Oke, selamat menonton. Baiklah, hari ini kita akan bahas terkait dengan konstitusi ya. Setiap negara pasti memiliki namanya konstitusi. Nah, apa sih itu konstitusi? Konstitusi itu merupakan hukum dasar ya yang dijadikan pegangan atau patokan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi, konstitusi ini sangat penting dimiliki oleh setiap negara karena dialah yang mengatur atau dijadikan pedoman atau pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, di Indonesia kita mengenal konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan sebagai hukum dasar negara Indonesia. Nah, akan muncul pertanyaan dalam benak kita. Yang pertama, siapa lembaga perancang undang-undang ini? Siapa perancangnya? Ya. Yang kedua, itu kapan dirancangnya, bagaimana proses perancangannya, yang terakhir kapan ditetapkan Undang-Undang Dasar ini sebagai hukum dasar kita. Ya. Nah, ini akan kita pelajari ya, siapa perancangnya atau lembaga perancangnya siapa. Terus yang kedua, kapan dirancang, bagaimana prosesnya dan kapan ditetapkan. Baiklah, kita akan melangkah ke yang pertama, lembaga perancang Undang-Undang Dasar ini. Oke. Kita mengenal nama BPUPKI ya. Nah, BPUPKI merupakan lembaga yang dibentuk ya, yang dibentuk untuk melaksanakan proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang ya. Sidang yang pertama ini membahas tentang dasar negara ya. Ini sudah dibahas di bab sebelumnya, bagaimana sejarah perumusan dasar negara. Nah, hari ini kita akan bahas sidang kedua. Sidang kedua BPUPKI yang merancang atau proses sidangnya membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, oke, BPUPKI pada sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli. Nah, banyak literatur menyebutkan ada yang tanggal 10 sampai tanggal 17, ada yang tanggal 10 sampai tanggal 16. Nah, ketika kita melihat risalah sidang, oke, kita akan bongkar ya risalah ini. Nah, ini risalah sidangnya, terlihat bahwa emang di bagian atas disebutkan bahwa sidang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 17. Namun fakta di sampai ke bawah disebutkan bahwa sidangnya cuma berlangsung sampai tanggal 16 ya. Tanggal 16 Juli sudah ditutup sidangnya. Ya, seperti itu. Ya, ini kan baru sejarah. Nah, kita akan mengungkap itu. Ya, kita akan pelajari lebih dalam lagi. Namun sementara kita pakai acuan dalam risalah sidang itu, sidangnya sampai tanggal 16. Meskipun dalam bagian atas disebutkan sampai tanggal 17. Oke. Nah, tahap yang kedua, yang pertama udah ya, yang merancang ya Undang-Undang Dasar adalah BPUPKI yang merancang ya. Yang menetapkan nanti beda lembaga, bukan BPUPKI ya.
Ya, nanti kita bahas siapa yang menetapkan atau mengesahkan undang-undang dasar itu. Ya, kita akan membahas terkait dengan siapa yang merancang, itu BPUPKI. Nah, kapan itu dirancang? Ya, kapan dirancang? Seperti yang saya bilang tadi, itu dirancang pada sidang kedua BPUPKI, itu pada tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli tahun 1945. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita lihat ya. Oke, perhatikan ini. Merujuk pada buku Konstitusi karangan Jimli Asidiki, itu disebutkan bahwa perancang Undang-Undang Dasar itu adalah BPUPKI, di mana pada saat itu dalam perancangan tersebut dibentuk yang namanya hukum dasar, ya, panitia hukum dasar yang beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh DR Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi, ya, membentuk panitia kecil lagi di mana itu diketuai oleh Dwi Pumung yang dengan anggota A. Amar Ramis, Panji Sigi, H. Agus Salim, dan Sukiman. Ya, itulah anggota-anggota kecilnya, di mana ada panitia perancang dasar negara, ada di bagian ekonomi, keuangan, dan sebagainya, itu diatur di panitia-panitia kecil. Seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah selesai pembentukan panitia-panitia kecil itu, kemudian BPUPKI bersidang ini tanggal 13 Juli 1945. Nah, apa yang dibahas pada saat itu? Oke. Pada tanggal 13 Juli itu berhasil membahas terkait dengan beberapa hal, ya, dan menyepakatinya, antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, dan sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Nah, rancangan undang-undang dasar yang sudah selesai dibuat atau sudah dirancang ini kemudian diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Nah, apa tujuan penghalus bahasa? Tujuannya adalah supaya bahasa-bahasa yang dibuat dalam undang-undang dasar itu bisa dimengerti oleh orang banyak. Kemudian agenda sidangnya itu membahas tentang pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya pada saat itu. Nah, pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal pada saat itu, termasuk 5 pasal tentang aturan peralihan dalam kondisi perang, dan serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1945 itu sidang selanjutnya itu dilanjutkan dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar itu Ir Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang sudah dihasilkan. Kemudian didapat tanggapan dari Muhammad Hatta, dilanjutkan dengan Dwi Pumung sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar, diberikan tanggapan terkait dengan bagaimana hasil rancangan itu kemudian dibahaslah pada tanggal 15 Juli 1945. Naskah Undang-Undang Dasar tersebut kemudian disetujui secara bulat, ya. Rancangan Undang-Undang Dasar itu kemudian disetujui secara bulat pada tanggal 16 Juli 1945. Nah, begitulah rancangan proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, dari proses pembentukan panitia kecil, kemudian sidang pada tanggal 13, 14, 15 sampai tanggal 16 terakhir itu sudah rampung rancangan undang-undang tersebut dan diterima secara bulat oleh semua anggota BPUPKI. Itu prosesnya, yaitu proses perancangannya. Terus yang terakhir itu yang ini, kapan disahkan Undang-Undang Dasar ini. Nah, BPUPKI sudah berhasil membentuk
Dasar Negara, rancangan ya, termasuk dengan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lembaga tersebut kemudian dibubarkan. Ya, dibubarkan. Maka dibentuklah PPKI ya ini. Dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu pengganti BPUPKI ya, yang diketuai oleh Ir Soekarno pada saat itu. Nah, PPKI ini melakukan sidang. Sidang pertamanya itu 1 hari setelah kemerdekaan, itu tanggal 18 Agustus 1945. Nah, apa hasil dari sidang itu? Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Ya, terus yang kedua, mengangkat Ir Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden saat itu. Dan yang ketiga, membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat ya, sebelum dibentuknya anggota MPR. Betullah yang namanya KNIP. Nah, itulah proses ya, itu proses perancangan sampai dengan penetapan. Nah, dalam penetapan inilah juga ada beberapa perubahan ya. Nah, kita akan refleksikan tentang perumusan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, pada sidang kedua, yaitu tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil, antara lain Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Nah, Panitia Hukum Dasar membentuk panitia perancang undang-undang ya. Panitia Hukum Dasar itu merancang Undang-Undang Dasar untuk nanti berisi tentang Undang-Undang Dasar tersebut. Hasil kesepakatan sidang Panitia Hukum Dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk panitia perancang atau Declaration of Right yang beranggotakan Akbar Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Bentuk negara kesatuan yaitu unitaris, dan kepala negara di tangan satu orang yaitu presiden. Itulah hasil kesepakatan Panitia Hukum Dasar. Saudara ya, membentuk panitia perancang yang beranggotakan 3 orang. Kemudian membentuk negara kesatuan yaitu unitaris, dan kepala negara di tangan satu orang yaitu presiden. Artinya kita mengatur sistem presiden, bukan kerajaan. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan ya. BPUPKI ada Pendokur itu Sumbi Sakai itu dibubarkan. Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kita kenal sebagai PPKI setelah BPUPKI dibubarkan. Itu tanggal 7 Agustus 1945. Nah, kira-kira akan muncul pertanyaan, apa sih tugas dari PPKI? Nah, PPKI memiliki 2 tugas. Yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Artinya dia meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Itu tugas pokok pertama dari PPKI tersebut. Yang kedua, yang melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Kerja yang selama ini dilaksanakan pada sidang 1 dan sidang 2 sebelumnya, ini dilanjutkan tugasnya oleh PPKI. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI itu menggelar sidang pertamanya, yaitu ketika tanggal 17 Agustus negara kita merdeka, memproklamasikan kemerdekaan. Nah, kemudian hari esoknya PPKI menggelar sidang. PPKI tidak mau menunggu lama,
setelah Indonesia merdeka, dia langsung ngegas. Dia ngegas dalam artian mempercepat proses. Karena kenapa? Karena Indonesia itu baru merdeka secara de facto. Itu secara hukum Indonesia sudah mendeklarasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Namun Indonesia belum merdeka secara de jure ataupun secara hukum. Indonesia belum merdeka. Kenapa? Karena Indonesia belum memiliki yang namanya dasar negara, belum memiliki namanya pemimpin negara, itu belum memiliki. Sehingga secara cepat Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agendanya yaitu adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, inilah tugas dari PPKI, langsung cepat menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan melalui dua tahap ya. Yang pertama itu pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua adalah pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, ini dulu namanya adalah batang tubuh, kalau sekarang udah dihapuskan ya. Kalau sekarang adalah pembukaan dan pasal-pasal, itu yang terbaru. Dulu masih disebut menjadi dua, yaitu pembukaan, terus pasal-pasalnya itu disebut sebagai batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, secara lengkap Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Itulah skema dasar dulu sebelum amandemen ya. Sebelum amandemen itu namanya adalah pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sedangkan yang terbaru setelah amandemen adalah pembukaan dan pasal-pasal. Itu ada sedikit perubahan ketika Indonesia mengalami atau mengadakan amandemen Undang-Undang Dasar. Namun dulu itu masih tetap, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, kemudian apa sih arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia? Apa sih maknanya? Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Yang kedua, hal yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun nomor 7. Arti penting Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari pembukaannya ya. Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental ya. Saya ulang bahwa arti penting Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari pembukaannya. Nah, arti pentingnya itu termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut. Alinea pertama itu menjelaskan arti penting suatu negara. Itu arti fundamentalnya itu di alinea pertama. Dalam alinea pertama, dalam pembukaan bahwa sesungguhnya itu adalah hak segala bangsa dan sebagainya, itu menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan ya. Menjelaskan suatu arti penting suatu kemerdekaan. Nah, alinea kedua itu menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia. Saya ulang. Alinea kedua itu termuat arti penting cita-cita bangsa Indonesia, bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Nah, nanti jika ada pertanyaan, cita-cita negara termuat dalam, ini pasti alinea kedua. Nanti teman-teman akan membedakan mana tujuan negara, mana cita-cita negara.
cita-cita, jika dikerjakan cita-cita itu termuat pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar ya, saudara ya. Jika nanya adalah cita-cita, itu teman-teman harus mengarah ke alinea kedua. Nah, yang ketiga yaitu menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini yang alinea ketiga ini langsung ke tujuan ketiganya yang termuat dalam alinea ketiga, menjelaskan tentang pernyataan kita merdeka. Dengan ini menyatakan kemerdekaan. Itu artinya kita di sini lugas ataupun jelas menjelaskan bahwa Indonesia sudah merdeka loh. Sudah merdeka kita. Itu artinya itu yang termuat pada alinea ketiga. Ya, menyatakan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian alinea keempat itu menyatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, apa sih arti dari alinea keempat ini? Nah, pada alinea kedua itu disebut sebagai cita-cita negara. Ya, alinea kedua itu disebut sebagai cita-cita negara. Nah, berbeda dengan alinea keempat. Alinea keempat itu termuat tujuan ya, tujuan negara, cita-cita bangsa. Yang alinea keempat adalah tujuan. Nah, apa sih negara Indonesia terbentuk? Untuk apa sih? Apa faedahnya? Apa keuntungannya? Apa tujuannya? Nah, inilah pentingnya adanya alinea keempat untuk menjawab untuk apa negara ini ada. Nah, setiap negara pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tanpa tujuan itu arah kapal ataupun negara ini akan kacau. Ibarat kalau kita berlayar pakai kapal, otomatis ketika dia berlayar pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Contoh seorang petani, ketika dia jam 4 pagi itu ke laut menggunakan kapal perahu sampannya, pasti ada tujuan yang ingin dia capai, yaitu mendapat ikan, mencari ikan. Dan itulah tujuan utama, sehingga arah dari kapal tersebut jelas. Begitupun juga ketika kalian naik pesawat. Ketika naik pesawat, tujuan kapal itu jelas. Anggap mau ke Lombok dari Jakarta, ada teman-teman naik dari Bali, adik-adik naik kapal tersebut, meskipun nanti akan transit di beberapa daerah, namun tujuan utamanya adalah ke Lombok contoh. Sehingga ya ketika teman-teman nyampe di Lombok, artinya tujuan dari kapal tercapai, sehingga teman-teman merasa nyaman. Teman-teman sebagai penumpang akan nyaman. Kenapa? Karena kita akan diantarkan ke Lombok. Begitu juga dengan negara. Suatu negara itu pasti memiliki tujuan. Dan harapan kita sebagai penumpang adalah tujuan negara bisa tercapai. Karena negara memiliki tujuan, maka kita sebagai warga negara ingin mencapai tersebut dengan harapan kapal ini bisa mengantarkan kita ke sana. Nah, apa sih tujuannya? Kita ulang lagi ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, silakan teman-teman juga adik-adik juga bisa buka bukunya ya, buku silakan dicari pembukaan, silakan cari apakah makna tersebut termuat di dalam. Nah, yang terakhir itu ada sila ke-5 ya. Sila ke-5 itu sila ke berikutnya itu peran
tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi misi untuk mensejarahkan dan kesatuan bangsa. Nah, para pendiri bangsa tersebut, para tokoh itu perumus, itu bukan orang-orang hebat yang kita miliki, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk bagaimana negara ini bisa berdiri, bagaimana tujuan dan cita-cita yang termuat dalam pembukaan itu dapat diwujudkan. Jika seorang tokoh tidak memiliki visi, maka ya dulu tidak akan tercipta negara merdeka seperti negara Indonesia ini. Kita akan masih menjadi negara terjajah, negara yang miskin, dan negara yang tidak berkembang pesat seperti sekarang ini. Ini berkat dari para tokoh yang berjuang menciptakan suatu negara yang merdeka, memiliki dasar hukum, memiliki undang-undang dasar, memiliki pemimpin, sehingga Indonesia bisa seperti sekarang. Nah, para pendiri negara dalam setiap pengambilan keputusan penuh dengan rasa penuh jawab, kekeluargaan, bertoleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian. Inilah yang dimiliki oleh para pendiri bangsa dulu ya. Artinya mereka tidak ada ego di sana, tidak ada mengutamakan suatu ras, mengutamakan suatu agama, itu tidak. Mereka dengan penuh tanggung jawab bahwa negara ini pasti tercipta kemerdekaan. Kekeluargaan sangat terlihat jelas di sana ya. Rasa asuhnya, rasa peduli dan jawabnya itu sangat kental dulu. Bertoleransi, artinya jika membuat suatu pembukaan itu tidak harus mengedepankan suatu paham ataupun suatu ajaran agama tertentu. Nah, itu termuat dari adanya revisi dari pembukaan, khususnya di sila pertama, di mana sebelumnya itu ada istilah syariat Islam di dalamnya. Kemudian kalimat tersebut mendapat masukan dari teman-teman kita, termasuk juga Muhammad Hatta, terkait dengan usulan dari wilayah barat timur ya, yang kebanyakan itu beragama non muslim, sehingga poinnya tersebut dengan hati yang legowo, dengan hati yang terbuka, para pendiri bangsa itu merevisi sehingga menghilangkan syariat Islam, sehingga yang tercipta adalah sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu memberikan kebebasan untuk warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian yang terjadi dalam para tokoh itu adalah kerjasama. Ya, kerjasama itu adalah salah satu nilai yang ditunjukkan para pendiri bangsa dalam merumuskan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kerjasama tersebut sangat erat terlihat ya, bagaimana mereka melakukan sidang, dari sidang pertama dari PUPKI sampai akhirnya disahkanlah Undang-Undang Dasar tersebut oleh PPKI. Kerjasama yang terjadi dari para tokoh tersebut itu menunjukkan bahwa mereka ingin menuju tujuan yang ingin dicapai suatu negara. Nah, sekian teman-teman terkait dengan bagaimana sih perumusan Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, suatu negara itu tidak akan bisa disebut suatu negara jika tidak memiliki yang namanya dasar hukum, memiliki undang-undang dasar. Ini adalah hal yang pokok dimiliki oleh suatu negara. Nah, setiap negara itu penyebutannya beda-beda ya. Ada yang menyebutnya itu adalah konstitusi ya. Konstitusi kalau di negara Amerika dia namanya Constitution. Itu merupakan hukum dasar ya, hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.
jika suatu negara tidak memiliki dasar hukum, kacaulah negara tersebut karena tidak ada yang mengatur. Contoh, jika di sekolah di sekolah jika tidak ada tata tertib, kira-kira apa yang terjadi pada suatu sekolah tersebut? Artinya tidak ada pengaturan tentang rambut, pengaturan tentang berpakaian, pengaturan tata sopan dan sebagainya. Yang terjadi adalah ya sekolah itu akan kacau, tidak ada tidak ada ketertiban, semua melanggar, acuh tak acuh, mungkin loncat-loncat di meja, naik meja, turun meja, coret-coret tembok. Itu yang akan terjadi jika suatu sekolah tidak memiliki tata tertib. Namun jika memiliki tata tertib, sekolah tersebut akan terkontrol sehingga lebih gampang suatu sekolah tersebut membuat suasana kenyamanan untuk semua. Nah, begitupun suatu negara. Suatu negara itu wajib memiliki namanya undang-undang dasar atau konstitusi. Karena dari konstitusi inilah kita bisa mengatur warga negara menuju arah yang lebih baik dan mencapai tujuan negara yang termuat dalam pembukaan alinea keempat. Ya, dengan berpedoman terhadap dasar negara dan undang-undang dasar 1945, maka tujuan negara akan cepat tercapai. Oke, terima kasih semuanya dan terima kasih. Untuk triknya saya akan bongkar ya. Sebenarnya uangnya itu ada dua ya, ada di sini satu ya. Silakan adik-adik dan teman-teman bisa ini dipakai lem, ditempel ya di sini di pojokan. Sehingga ketika teman-teman memperlihatkan uangnya itu pertama harus diperlihatkan ditutup dulu seperti ini ya. Tutup ya. Seperti ini. Kemudian silakan uangnya dibalik supaya kelihatan kesannya itu tidak ada sembunyian ya, dengan indah. Kemudian silakan dilipat seperti biasa, dilipat-lipat. Kemudian baru dibalik. Sini yang ini, uangnya ini yang di belakang ini dibawa ke depan. Set, baru dibuka secara perlahan. Seperti itu. Oke. Selamat dan silakan digunakan untuk bermain dengan teman-temannya. Oke, bye.